kabupaten itu sudah memfasilitasi dengan memberikan pulsa setiap bulan sebagai alat kerja mereka dalam hal ini pengantuhan kapal kami fasilitasi pulsa bulan. Nah, kami sudah transfer 4 bulan. Nah, kemudian pendampingan Ibu dan Ibu Hamil dan pas kami bayarkan setiap pendampingnya. Pertanyaannya mungkin Ibu meminta juga teman-teman dari Puskesmas. Kami diminta realisasi anggaran, hasilnya kami sudah mengeluarkan kemarin 400 lebih juta untuk mengirim pulsanya, baru 4 bulan, dan sudah membayarkan pendampingan Ibu Hamil dan pasukannya. Tetapi laporan secara online itu sangat minim dan persentasenya sangat rendah. Itu mungkin yang kami minta juga laporannya. Artinya di pertanggungjawaban pulsa itu adalah mengirim laporan dan melakukan pendampingan ibu calon pengantin saja. Dan insya Allah saya sudah membuat permintaan dalam akhir bulan ini kalau cari anggarannya saya akan kirim pulsanya 5 bulan. Nah pertanyaannya kemarin saya khawatir selaku pengolahnya sudah habis pulsanya belum sampai laporannya. Nah ini yang saya khawatirkan, nanti sebentar lagi habis pulsanya, padahal sudah dikira 352.000 yang masuk di TPK kemarin, dalam satu TPK 310.000 pulsanya. Tapi laporan persentase kemarin, dan mungkin melalui ini kami minta mungkin teman-teman dari bidan yang melakukan dan kemudian kader PKK dan ini, agar laporan kami ini masuk karena inilah yang tidak bisa dibohongi, karena laporannya online. Jadi pusat dan provinsi sudah selalu saya dikejar. Pak Ismail ini Konawe persentasenya sekian, Nah, padahal kita sudah progresnya mengeluarkan anggaran sudah sekian. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu peserta Minlok, untuk anggaran pulsa di Kabupaten Konawe tim TPK 1,270 miliar. 1,2. 1,27 miliar. Nah besar ini kan ngeri juga sebenarnya menurut saya yang kelola ini. Tidak ada masalah kalau kinerjanya bagus, laporannya. Nah ini mungkin didiskusikan bagus mungkin Bu Fatma, karena ada sedikit saling mengharap antara bidan, kader PKK dan kader KB untuk menginput laporan. Yang kami inginkan adalah kerja tim. Dalam satu desa kan kerja tim. Tetapi pertanggungjawaban pulsa itu tidak harus menunjuk bidan atau apa, kan sama-sama punya pulsa. Baiknya mungkin kalau 60 yang mau diinput, ya sudah 30 PKK, 30 KB, 30 bidan. Itu mungkin lebih bagus lah. Jadi kami harap karena saya dari provinsi selalu dikejar, Pak Ismail ini. Karena duduk saja begini, ditahu yang masuk. Bombana, ini yang terinput. Jadi sehingga mungkin Ibu Fatma kemarin saya sempat agak sedikit nada tinggi di grup. Karena ada satu kecamatan mengatakan, sudah Pak, sudah melapor. Ibu bilang sudah, ini pusat dan provinsi lihat di aplikasi. Kau klik sekarang satu, dia masuk ke sana. Nah ini, jadi ini yang tidak bisa sekali saya biasa tolerir dalam ini karena kami juga dikerjakan laporan. Dan mohon maaf mungkin teman-teman dari tim TPK Kesehatan, Bidan dan PKK atau KD, kalau apa yang kami fasilitasi mungkin tidak cukup, tapi itulah yang bisa kami sampaikan melalui anggaran ini dari pusat. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Sekretaris. Silakan Ibu dari PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua peserta Milok pada siang hari ini. Saya langsung saja ke sasaran kami, yaitu kami dari pengurus PKK Kecamatan Wotobi. Sebelum ada kegiatan stunting, kami dari PKK itu selalu memberikan
atau menggerakkan kepada yang ada di desa dan kelurahan untuk selalu aktif melaksanakan kegiatan, salah satunya yaitu Posyandu, yang mana yang kita sentuh di situ yaitu para ibu hamil dan lahir. Alhamdulillah sampai dengan adanya program nasional stunting ini, kami henti-hentinya memberikan himbauan pada ibu hamil dan ibu melahirkan untuk selalu hadir mengikuti kegiatan baik imunisasi maupun yang lain-lain dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk terhindar dari stunting yang ada khususnya di Kecamatan Wotobi dan Kabupaten Konawe. Mungkin kami dari PKK Kecamatan Wotobi dengan adanya stunting, ya kita selalu ikut berpartisipasi di dalamnya selaku tim pendamping keluarga. Ya, kami mungkin itu saja yang kami sampaikan, bahwa kami selalu ada di kegiatan stunting untuk mendampingi para ibu hamil dan bayi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada masukan dari petugas gizi Puskesmas. Dari bidan ya? Dari mana? Oh, dari bidan koordinator Puskesmas Wotobi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta Minlok stunting yang hadir pada siang hari ini. Menanggapi daripada tadi tentang dari Papua yang mengatakan bahwa sudah ada keterangannya, ya sudah dilaksanakan, tapi dia tidak terdaftar di LCMIL. Sesuai dengan pekerjaan kami, tugas kami di Puskesmas. Puskesmas itu yang eksekusi itu pemberian PT-nya itu adalah juru imunisasinya. Nah, sekarang ini kita sudah bekerja secara tim. Kita sudah beritahukan kepada juri bahwa kita tidak boleh memberikan keterangan bahwa sudah diimunisasi kalau tidak masuk LCMIL. Makanya setiap ibu yang datang itu kita arahkan harus mendaftar di loket supaya dia terdaftar di Puskesmas. Nah, terkait dengan wilayah kerja, kami di sana ada polik. Di polik itu ada bidannya. Walaupun bukan bidan yang wilayah kerjanya yang datang untuk melakukan pendaftaran LCMIL, itu tetap mereka yang di polik itu mengarahkan semua yang datang itu harus masuk LCMIL dulu. Jadi kita tidak pernah memberikan surat keterangan bahwa ibu ini sudah dilakukan pemberian imunisasi sebelum dia masuk LCMIL. Nah, yang kedua, permasalahan kami ini tentang pendataan, pendampingan, Pak. Ya, kita melakukan pendampingnya. Nah, pada saat kita pendampingan itu kan kita sudah berikan, ini kan kerja tim penggerak PKK-nya sudah mengupaya ibu ini datang Posyandu, bidannya sudah eksekusi. Kita melakukan pelayanan pemantauan terhadap ibu itu dengan bayinya. Kemudian kendala kita itu di tim kadernya, kader KB-nya. Banyak yang tidak bisa LCMIL memasukkan pendataan itu, tidak bisa dia masuk di internetnya.
di Google Form-nya. Banyak kader yang memberikan tugas itu, dia meminta bantuan ke kader lain. Itu permasalahannya. Kemudian kami dari Puskesmas, kita tidak hanya mengharapkan pemantauannya. Artinya kita harus selesai di endingnya sampai dia pasnya. Ini banyak mungkin di kelurahan ini ada wilayah kerja saya. Mungkin di Ranoya ini masih ada yang setelah kita pantau dia ANC-nya, tetapi endingnya kita minta endingnya Pak di persalinannya. Sekarang itu persalinannya itu harus di fasilitas. Di rumah kita tidak dianjurkan di rumah karena apa? Di rumah itu kalau hanya satu bidan itu tidak sesuai dengan standar operasional kita. Standar pelayanan kita untuk melahirkan itu harus 2 orang. Karena 1 orang 2 tangan tidak bisa ibunya. Karena itu Puskesmas kalau masalah jaminannya kita di sana gratis. Kalau mulai gratis dipungut kemudian kita ada program Jamila. Jamila itu adalah jemput antar pasien yang ibu melahirkan. Jadi kita kalau ibu sudah merasakan sudah ada tanda bahwa dia akan melahirkan, harapan kami itu ibunya itu menghubungi bidannya. Nah, nanti bidan yang akan membuat nanti bidan yang akan datang periksa. Setelah datang periksa bahwa ibu itu sudah mau melahirkan, kita bawakan dia ambulans. Kita jemput dia ke sana, kemudian kita setelah dia melahirkan kita antar kembali ke rumah masing-masing. Nah, ini yang bermasalahan kita karena masih ada ibu yang melahirkan di rumah. Ini dari kader, saya sudah kemarin itu ada karena saya dengar ada yang melahirkan di rumah, saya kembalikan tanya ke kadernya kenapa ibu tidak gerakan bahwa ibu ini harus melahirkan di fasilitas. Nah, ibunya kadernya mengatakan tidak bisa juga saya paksa karena ibunya yang tidak bisa. Mungkin solusi yang bisa kami berikan, kami di kalau kita posyandu itu kan ada kelas ibu hamil. Mungkin kekurangan kita pada saat kita kelas ibu hamil itu yang hadir ibunya saja, tidak dengan bapaknya. Mungkin dari pertemuan ini bisa kita gerakan. Kalau ada ibunya, ibu hamilnya harus datang dengan bapaknya. Karena kenapa? Pengambilan keputusan kalau di rumah sudah mau melahirkan itu, kalau ibunya yang mau mengambil keputusan itu tidak mungkin karena dia lagi kesakitan. Harapan kita itu dengan bapaknya supaya pada saat dia mau melahirkan, pengambilan keputusannya itu untuk melahirkan di tempat fasilitas itu cepat kalau sudah dengan suaminya yang mendapatkan daripada edukasi tentang kesehatan ibunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan. Mungkin Pak dari saya mohon izin, mungkin ada beberapa tadi pertanyaan yang perlu mungkin saya jelaskan. Yang pertama tadi yang datang mau mendaftar sudah ada TT tapi tidak ada sertifikat kalsium. Pertama perlu saya laporkan, mungkin mohon izin bahwa alhamdulillah kalau di sini Pak kerjasama kami dengan KUA dengan bidan alhamdulillah bagus. Mungkin tadi bisa didengar sendiri, bahkan di puskesmas pun ada aturan internal bahwa kalau mau ini harus LC-Mil. Begitupun dengan KUA. KUA juga kami sudah kerjasama. Pernah saya datang langsung ke KUA memberikan memberikan KIE tentang aplikasi LC-Mil ini langsung, bukan cuma ke kepala KUA-nya, bahkan langsung ke siapa lagi waktu itu, penyuluh agamanya, kemudian ke penghulunya bahkan langsung. Jadi alhamdulillah
KUA dan Puskesmas sangat mendukung program ini. Kemungkinan Pak tadi itu kayaknya miskomunikasi saja. Kebetulan kayaknya pernah memang saya di WA di Japri sama salah satu bidan masalah itu karena waktu itu kayaknya sepertinya bidannya ingin langsung mendampingi, jadi dia belum sempat sertifikatnya tapi sudah di karena hanya memang ingin ketemu langsung orang yang memberi edukasi langsung, sehingga mungkin pada saat KUA belum sempat belum ada sertifikat similnya, mungkin itu Pak. Terus masalah berikutnya tadi mungkin yang dibahas sebelumnya, masalah masih banyak perkawinan yang tidak tercatat. Sebenarnya ini kita sudah bicarakan dari Minlok 1 ya Pak Camat. 1 apa 2 ini sebenarnya sudah masalah lama. Mungkin mungkin yang kita bisa usahakan sekarang karena tidak bisa kita paksakan masyarakat Pak. Mungkin yang bisa kita usahakan bagaimana supaya jangan terlalu banyak yang seperti itu Pak. Mungkin mohon izin lewat Pak Lurah, mungkin Pak Lurah, Pak Camat bisa mungkin menghimbau dengan PKK juga, mohon izin supaya bisa menghimbau ini masyarakat supaya yang perkawinan yang belum bisa terdaftar di KUA supaya ayolah datang sama-sama ke PKK supaya didaftarkan di aplikasi Simil. Aplikasi Simil bukan untuk tidak merugikan, tapi membantu masyarakat supaya ketika nanti hamil tidak terjadi. Resiko stunting itu bisa resiko untuk melahirkan anak stunting itu bisa dicegah. Kemudian berikutnya mungkin dari Pak Ismail tadi mengenai input data Google Form. Saya pikir saya tadi malam juga akses Pak, akses link pemantauan itu kemarin, ini baru kemarin Pak saya cek, saya sortir waktu itu 231 kalau nggak salah Pak. Itu pun tadi ini masih ada yang japri saya Bu, bagaimana ini mau input. Saya kira kalau masalah penginputan insya Allah berjalan Pak, karena saya sudah cek semua dan saya sortir betul-betul waktu itu saya lihat kemarin datanya itu 231. Kemudian memang kami akui Pak, artinya tidak semua SDM TPK itu sama. Tidak semua SDM TPK sama. PKK pun saya pikir sebenarnya masih ada juga ini keluhan dari teman-teman kader KB di grup, mungkin Bapak ikut sendiri. Kadang-kadang ada misalnya kader KB yang kok PKK-nya enggak aktif, dia enggak usah di ini deh, enggak usah diberikan pulsa, enggak usah ini itu sebenarnya ada seperti itu, hanya kan selama kami masih kan mereka kerja tim, selama masih bisa diselesaikan ini kan untuk apa? Insya Allah masih bisa ditanggulangi. Saya kira mungkin itu Pak. Masalah pertama sudah mudah-mudahan bisa mungkin begitu sarannya mungkin Pak. Mungkin himbauan Pak Lurah mohon izin sama PKK ini supaya lebih proaktif agar menghilangkan mungkin susah, tapi mengurangi angka perkawinan yang tidak tercatat itu bisa kita lakukan dengan itu tadi menghimbau. Kemudian yang berikutnya tadi masalah posyandu mungkin tadi sudah dibahas ya. PKK juga mungkin Ibu Tuti masalah posyandu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah untuk penanganan stunting ini kendala kehadiran ibu hamil dan balita di posyandu itu masih rendah. Jadi mungkin melalui Minlok hari ini kami bisa minta saran atau siapa tahu Pak Lurah atau Pak Camat sama tim penggerak PKK bisa memberikan solusi untuk meningkatkan kehadiran ibu-ibu hamil dan balita posyandu. Terima kasih. Ya baik. Jadi ini masalah stunting ini di bawah umur usia, sebenarnya kalau usia mereka ini atau misalnya pernikahan mereka itu membawa pinang itu sebenarnya tidak ada yang misalnya ada pernikahan bawah usia. Kalau masa pinang
pinang-pinangan. Yang sebanyak ini, yang banyak yang terjadi ini bahwa ada pernikahan yang mereka katakan bahwa kecelakaan. Jadi kalau pinangan itu tidak ada yang misalnya di bawah umur, ya. Yang banyak terjadi adalah kecelakaan. Nah, ini kembali kepada orang tua masing-masing dan para ustadz dan penceramah untuk menyampaikan bahwa pada masyarakat bahwa tolong ini orang tuanya itu dijaga anak-anaknya tentang pergaulannya. Ya karena banyak terjadi, misalnya ada keramaian atau apa, mungkin pacaran apa di bawah usia SMA, itu mungkin coba-coba hanya keenakan langsung jadi. Ya, karena banyak terjadi sekarang ada yang pernikahan di bawah usia karena kecelakaan. Ya, jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada terjadi begitu. Pak Lurah juga bisa pemerintah menyampaikan susah karena ya pada anak-anak itu, ya pada anak-anak. Walaupun misalnya orang tua menyampaikan bahwa anak-anak begini supaya punya cita-cita apa semua supaya bagus atau bagaimana, tapi ya kembali kepada orang tua anak masing-masing, ya anak masing-masing. Jadi mungkin kita ini bahwa sebagai orang tua kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa banyak risiko ada pernikahan misalnya hamil begitu, ya ada hamil banyak risiko yang terjadi ya dalam persalinan mereka. Ya, mungkin saya tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan mungkin ada masukan? Cek, ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Camat Totobi, Pak Kadis, dan tim Satgas dari Provinsi, serta Bapak dan Ibu peserta Minlok Stunting 3 Kecamatan Wotobi. Mungkin untuk kesempatan kali ini karena saya mewakili dari Balai Penyuluhan Pertanian. Ya, saya kira kalau kami dari Pertanian, sesuai juga dengan arahan Kementerian Pertanian, bagaimana kami juga penyuluh pertanian bisa mensupport agar penurunan stunting itu bisa berkurang di tiap-tiap wilayah. Nah, sebenarnya kalau support kami di bidang pertanian, Pak, khususnya ini kan kalau berbicara mengenai stunting tidak jauh-jauh dari ketidakjangkauan gizi dan tidak tersedianya pangan dan gizi yang bisa diakses oleh keluarga. Dan ini sebenarnya kalau kami di pertanian, Pak, sudah selalu menyampaikan karena kebetulan kita kan selalu melakukan penyuluhan pertanian kita bukan hanya sekedar di bidang tanpa di sawah, kemudian perkebunan, tetapi juga di pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, ini kan selalu kami sampaikan kepada ibu-ibu, sebenarnya stunting ini kan tidak perlu terjadi karena melihat kondisi wilayah kita ini kan sumber daya alam yang ada bisa kita manfaatkan. Nah, kami bahkan di pertanian ada beberapa bantuan seperti bibit-bibit tanaman dan buah yang bisa dimanfaatkan untuk di lahan pekarangan, hanya memang jarang ibu-ibu atau rumah tangga yang mau mengakses itu. Kadang kami beri bantuan bibit, tomat, cabai, kacang panjang, tetapi ternyata kami cek tidak ditanam juga oleh ibu-ibu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi PR kita semua, bagaimana caranya, karena stunting ini kan juga biasa dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, tingkat kesejahteraan karena tidak adanya pendapatan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga itu tidak bisa. Nah, kalau kita bisa mengadakan gizi itu di pekarangan kita sendiri, kita harus nunggu, harus ada uang dulu. Nah, ini kan yang selalu kami sampaikan. Hanya hal kecil saja untuk ketersediaan kebutuhan keluarga, misalnya seperti cabai, lombok. Kenapa kita harus hal-hal yang seperti itu harus kita beli lagi di pasar, sementara cabai dan tomat itu yang kan tinggal kita buang di pekarangan sudah bisa tumbuh. Nah, seperti kangkung, sebenarnya tanaman-tanaman yang mungkin ibu lebih banyak berpikir nanti ada uang baru bisa beli, sebenarnya bisa kita siapkan di lahan pekarangan. Nah, ini yang selalu kami sampaikan kepada ibu-ibu, hanya yang kami menyampaikan begitu, mereka cuma ya aja dipasang dengan bibit,
sudah dikasih bibit tidak ditanam. Katanya dengan pupuknya, bangan ininya. Ini kan sebenarnya hal-hal yang seperti harus dibantu, sementara kami sudah memberikan semacam stimulan bibit-bibit buah dan tanaman supaya bisa dibudidayakan oleh ibu-ibu, supaya kan selain memenuhi kebutuhan keluarga itu juga bisa dijadikan sumber pendapatan kalau bisa dipergunakan dengan baik. Nah, ini mungkin ke depannya kami juga mohon dari tim penggerak PKK, misalnya kalau ada kegiatan penyuluhan, nah mungkin kami dari pertanian bisa dilibatkan, karena kan kalau hanya sekedar diberikan mungkin penyampaian bahwa penggunaan gizi keluarga seperti ini, kalau kita tidak adakan praktek, mungkin ada semacam template atau misalnya kebun-kebun dasawisma yang bisa kita olah di tiap RT atau RW, itu kan bisa kita kembangkan. Kalau untuk masalah bibit, mungkin kami bisa bantu untuk fasilitasi. Hanya kan yang jadi masalah di kita ini, nanti sudah mau ada lomba desa, lomba kelurahan, nah baru pada bikin kebun-kebun, kenapa tidak sebelum atau tanpa adanya lomba desa atau apa itu, kenapa kita tidak budidayakan untuk menanam dimulai dari lahan-lahan pekarangan kita. Nah, ini mungkin yang menjadi PR kita bersama, karena saya rasa sektor pertanian itu kan sebenarnya bisa menunjang, bukan hanya bisa mendapatkan pendapatan, tetapi keterpenuhan gizi keluarga dari segi tanaman, sayur-sayuran atau buah itu bisa diadakan di lahan pekarangan kita sendiri. Dan saya kira kalau ini bisa dibudidayakan ke depannya mungkin bisa mengurangi stunting yang ada di wilayah kecamatan kita. Ya, saya kira mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung Pak Camat dengan yang kita bicarakan kemarin tentang rencana berikutnya, mungkin siapa tahu pertanyaan bisa kita, ya rencana tindak lanjut berikutnya Pak Camat, kami ada rencana untuk di lokasi yang jumlah kejadian resiko stuntingnya tinggi, kita mau adakan melalui dana ini BOK mau adakan dana kerjasama puskesmas, mungkin pertanian mungkin bisa intervensi juga untuk ini bagaimana demo makanan yang untuk ya belum sampai di sini dahsyat kayaknya Pak. Belum. Kampung KB ada, kampung KB ada. Kampung KB ada Pak, ada. Yang dilakukan di kampung KB bukan pengolahan dasarnya, masih kemarin di dalam masih penyuluhan kan dua Pak, KB dikasih dua bis itu, apakah bentuk penyuluhan? Apakah bentuk penyuluhan atau pengolahan dasar, dapur saya. Tapi kemarin kebetulan yang mengelola kegiatan adalah Binaldo, sesungguhnya teknisnya ada di bidang kami KS. Jadi itu yang setelah kami lihat kemarin melakukan penyuluhan dari Kampung KB tentang upaya pencegahan stunting. Jadi kalau kan Kampung KB Kecamatan Utobi satu di sini. Ya sesungguhnya kemarin ya tergantung yang pengolah kegiatan di bidang di kantor sana dia harus arah ke penyuluhan atau pengolahan dapur sehat dahsyat. Itu mungkin ya. Saya kira itu. Kembali mungkin saya rekap tadi pertanyaannya Ibu Tuti, bukan pertanyaan mungkin Bu Tuti mohon masukannya tadi tentang kehadiran ibu hamil dan bayi balita dalam posyandu masih rendah, karena data yang diberikan kebetulan yang slide yang saya sampaikan ini sudah dikoordinasikan langsung dengan ini. Maksudnya ini karena selama ini kunjungan posyandu itu sangat-sangat minim, di bawah 50%. Sementara yang sasaran itu banyak sekali. Maksudnya di sini kalau seandainya posyandu aktif, mungkin ibu PK-nya di sini sama kali ibu dalam hal ini Ibu Lurah tidak pernah ada yang hadir di posyandu. Padahal mereka ini adalah tim penggerak PKK yang ada di kelurahan. Iya, bisa meminta imban tugas, ya bisa kita menggerakkan. Yang bisa menggerakkan mungkin itu hanya ketua tim penggerak PKK. Jadi mungkin melalui Minlog ini saya minta, kebetulan ada Pak Lurah, Pak Camat, tim penggerak PKK kecamatan, mungkin bisa
disampaikan untuk proaktif dalam kegiatan posyandu. Ya. Terjadwal. Iya, sudah ada penetapan jadwal. Jadi kegiatan posyandu itu alhamdulillah dilaksanakan setiap bulan. Iya, setiap bulan. Tapi maksudnya di sini per kelurahan, Pak. Iya, beda jadwalnya. Tanggal 2 sampai terakhir di Innalahi tanggal 25. Iya. Terus. Ya. Kayak di Ranoaya ini tanggal 7, Pak. Setiap tanggal 7. Tanggal 8, iya. Jadi begini Pak, kalau persoalan jadwal posyandu, kebetulan juga saya ini 14 tahun kepala puskesmas, itu sudah ada jadwal Pak. Yang dimaksud teman-teman dari puskesmas tadi meminta kepada Pak Camat, Pak Lurah dan PKK memberikan penguatan mereka, keikutsertaan yang kurang. Partisipasi dan keikutsertaan dalam mengikuti posyandu itu mungkin kurang. Mungkin dari Pak Camat. Ya saya langsung saja. Jadi mungkin tidak hadirnya mungkin ketua tim penggerak PKK atau kecamatan, ya itulah mungkin kurang. Jadi kami minta jadwalnya. Ya nanti kami kan kebetulan di kecamatan satu grup kelurahan nanti kami upload ke situ. Mudah-mudahan dari Pak Lurah itu bisa menyampaikan ke ibu-ibu lurah supaya apabila ada namanya potu yang kena di kelurahannya ya ibu bisa bisir. Saya rasa itu mungkin karena mungkin ya menurut saya bahwa jadwal posyandu itu mungkin tidak dipegang oleh ibu-ibu lurah. Iya. Iya. Itu mungkin anunya. Karena jadwal posyandu ini Pak, saya kira bukan cuma 10 tahun yang lalu sudah begitu. Sudah dari dulu, pokoknya sebelum saya bertugas di sini, jadwal itu sudah ada seperti ini. Jadi kayaknya Ibu Lurah sudah tahu. Iya. Tapi kalau sumpahnya mungkin ada lurah baru atau mungkin camat yang baru ya mungkin tidak tahu. Iya, kalau Pak Camat mungkin iya, ya, tapi ya kalau itulah. Ibu Lurah tapi iya. kalau sumpahnya ada semacam jadwal, mungkin saya sudah disampaikan kepada istri supaya apabila ada jadwal posyandu, bisalah dia sempatkan untuk hadir, untuk memberikan penguatan kepada ibu-ibu, supaya posyandu itu bukan cuma berapa orang tadi, 10 orang yang datang atau berapa, minimal mungkin semua masyarakat yang perlu untuk datang supaya bisa hadir semua di tempat itu. Ya mungkin itu jadi minta tolong, saya minta jadwalnya karena saya belum punya. Mungkin saya nanti bisa teruskan ke lurah-lurah nanti lewat grup WA. Begitupun juga dengan Ibu Camat nanti saya kirimkan supaya bisa dia baca. Jadi kalau memang ada jadwal bisa mereka hadiri. Mungkin itu aja mungkin anunya kurang komunikasi saja mungkin, tidak ada informasi. Iya, ya, mungkin itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Camat. Jadi saya perlu sampaikan juga bahwa kasus kayak Ibu Hamil Resti dan kasus stunting, begitu kami dapatkan langsung kami intervensi dan alhamdulillah sekarang ini kita lagi pemberian susu protein, pengadaan dari Dinas Kesehatan selama 3 bulan ke depan. Jadi kami pantau selama 3 bulan selama pemberian. Terus insya Allah tahun depan sudah dimasukkan dalam rencana di BOK, dana BOK, insya Allah tahun depan ada pemberian makanan tambahan pemulihan. Jadi sasaran ibu hamil resiko dan sasaran stunting kami berikan makanan tambahan pemulihan selama 90 hari. Terima kasih. BOK. Punyanya Dinkes. Ya. Tahun depan insya Allah 2023. Dikira punyanya kelurahan. Dikira mau dibebankan lagi di kelurahan. Dari Dinkes. Ya, terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit dari
seperti apa yang disampaikan tadi petugas gizi. Jadi tidak benar juga kalau semua tim penggerak PKK itu tidak pernah hadir di Posyandu. Kadang juga karena mungkin ada tim penggerak PKK yang orangnya kantor juga, karena mungkin dia ada kebutuhan kantor yang lebih tidak bisa dia tinggalkan sehingga dia hadir. Tapi kadang juga kalau ada permintaan dari penggerak PKK kecamatan itu kan kadang jadi mereka itu hadir dulu, biasa foto-foto di sini untuk dilaporkan itu fotonya ke tim penggerak PKK kecamatan. Tidak mungkin dilaporkan fotonya kalau tidak hadir. Jadi kadang juga mereka hadir, ya. Nggak, walaupun hanya foto-foto saja. Jadi kalau bicara sebenarnya kalau penguatan sama orang siapa yang kita berikan penguatan bukan orang yang hadir di sini, ya, tetapi orang yang di luar sana yang tidak hadir. Jadi tim penggerak PKK itu bukan dia harus datang di sini di Posyandu. Karena yang sudah datang itu tidak perlu lagi diberikan penguatan karena dia sudah hadir, ya. Tapi yang kita harus berikan penguatan, baik kami ini pemerintah kelurahan, camat, ketua atau ketua tim adalah orang yang di luar sana. Dan kami juga sudah melakukan itu, memberikan penguatan, motivasi apa semua supaya mereka itu Posyandu. Bahkan kalau ada yang kami dengar yang melahirkan di rumah itu, termasuk saya sebagai lurah, saya bukan saja saya, tapi saya marahi. Kenapa kamu sudah diberikan untuk kan gratis di mas tidak biaya, kenapa kamu tidak ke sana saja? Tapi kau dengan di rumah dipanggil bidan atau panggil dukun, kan kamu harus bayar. Tapi kalau di puskesmas tidak bayar, itu kita sudah lakukan itu, Bu. Kita tidak diam juga. Ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya, demikian sebagai tambahan saja. Tambahan lagi, Pak. Terima kasih atas kesempatan. Ini masalah tadi, Pak, yang istilahnya tim penggerak PKK itu hadir, bukan istilahnya iya yang sudah datang, oke. Di sini kan minimal, misalkan kalau tim penggerak PKK hadir dalam kegiatan Posyandu, minimal dia tahu yang hadir dan yang tidak. Mungkin yang tidak ini bisa kita panggil untuk datang bulan depannya. Karena kebetulan juga kita petugas, kita kan ada register, kita tahu di situ yang hadir dan yang tidak. Jadi biasa kita yang tidak itu kita pertanyakan orangnya ini mana, kenapa tidak ke Posyandu. Jadi misalkan mungkin di Ranawaya tidak, mungkin di kelurahan lain, Pak, bisa kita sampaikan sama Ibu Lurah atau tim penggerak PKK yang ada bahwa si B ini atau si A ini sudah tidak pernah datang Posyandu, sudah berapa bulan, gitu Pak. Makasih. Mungkin kode Pak. Buka kuenya sambil makan kuenya. Ayo. Baik Pak, mohon izin mungkin ada lagi satu permasalahan Pak yang sempat saya catat tadi di slide itu tentang ada beberapa kasus kejadian yang diamati langsung oleh teman-teman TPK. Keluarga ini dari kondisi rumah, kondisi ekonomi itu sebenarnya layak dapat bantuan, tapi tidak dapat bantuan. Padahal dia punya punya balita yang resiko stunting. Tetapi di tempat lain ada kejadian balitanya baik-baik saja, tidak termasuk kejadian ini, tapi dia malah kondisi rumahnya baik, ekonomi baik, tapi malah dia dapat bantuan. Mungkin itu sementara kan sudah digaungkan sama pemerintah ini bahwa keluarga-keluarga dengan resiko stunting itu punya porsi wajib supaya mereka diprioritaskan dapat bantuan. Saya kira mungkin itu Pak, kira-kira bagaimana ini. Mungkin saya tambahkan lagi bahwa kan kami sedang melakukan pendataan keluarga ini. Kader-kader itu kalau turun mendata di
sodorkan pertanyaan mengenai bantuan, Pak. Kebetulan nih salah satu kader pendata saya adalah orang kecamatan. Nah, jadi kalau turun mendata itu selalu dicecar masalah bantuan, sementara menurut pengakuan ya kecamatan juga tidak tahu persis ini tentang bantuan. Jadi sebenarnya mungkin saya juga bingung ini sebenarnya Pak, bantuan bagaimana indikatornya, bagaimana koordinasi, bahkan sampai Pak Camat pun mungkin kadang-kadang tidak tahu juga Pak ya, kenapa bantuan itu di sini, kenapa bukan di situ, seperti itu mungkin. Terima kasih. Tadi kendala. Salah satu tugas TPK sebenarnya, tim pendamping keluarga, merekomendasikan keluarga yang dinilai berisiko stunting untuk mendapatkan bantuan. Jadi TPK kita ketika menemukan berisiko stunting itu agar melaporkan ke pemerintah, dalam hal ini ke Pak Lurah atau ke TPPS kecamatan. TPS kecamatan mungkin bisa melanjutkan ke TPS kabupaten, karena ini memang salah satu tugasnya, terutama di BKK, salah tugasnya bagaimana mengakomodir atau memastikan keluarga berisiko stunting ini mendapatkan bantuan. Itu salah satu tugasnya sebenarnya. Berulang-ulang kami sampaikan tugasnya. Jadi baiknya mungkin ini dari TPK setelah menemukan keluarga berisiko stunting ataupun jatim berisiko stunting, agar melaporkan, karena di sini kan hanya satu desa. Permasalahannya di sini cuma satu kepala desa, satu desa. Kalau di desa itu kan ada dana desa. Nah, ini yang itu maksudnya ketika keluarga berisiko dan untuk berhak untuk mendapatkan bantuan, maka tugas TPK itu merekomendasikan ke desa untuk diikutkan dalam rapat rembuk desa ya, musrembang desa. Tapi karena di sini hanya satu desa di kelurahan, mungkin baiknya tetap dilaporkan ke Pak Lurah, itu mungkin layak untuk mendapat bantuan dari hasil rekomendasi dari tim TPK. Kemudian mungkin karena kebanyakan kemarin di Gunah juga menyampaikan bahwa kami ini tidak ada dana kelurahan. Nah itu sebenarnya. Tetap kita laporkan mungkin melalui TPPS kecamatan akan laporkan ke TPPS kabupaten. Dari itu karena bantuan susu tadi, susu ya, itu kan dari Dinkes. Tinggal ketua TPPS kabupaten kalau sampai itu rekomendasi itu di kebetulan Pak Sekda ketua TPPS kabupaten, tinggal mungkin angkat telepon dinas kesehatan. Ini di Rano ada ini sebentar. Tapi permasalahannya sekarang saya juga selaku tim teknis di BKKBN stunting belum ada aset ya di TPPS kecamatan. Mungkin itu sebaiknya mungkin TPPS kecamatan kalau memang dana kelurahan tidak ada direkomendasikan ke kabupaten. Ya, saya kira itu mungkin dari Satgas. Kalau sudah tidak ada mungkin masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya menghadiri mini lokakarya yang gairahnya dari awal sampai akhir cukup bergairah begitu ya. Kita laksanakan mini lokakarya di siang hari, tapi alhamdulillah dari pertama kita buka acara ini sampai pada detik ini sudah kurang lebih berlangsung hampir 1,5 jam. Kita mulai tadi dari jam 2, sekarang sudah 3:30. Kelihatannya masih sangat bergairah semua seluruh peserta. Ini sangat terima kasih support dari Pak Camat, kemudian ada Pak Lurah dan seluruh Bapak Ibu hadirin, ada pendampingan dari KUA. Dan untuk kita ketahui bersama, kegiatan kita ini juga sedang diliput oleh BKKBN Pusat melalui pemantauan dari Badan Lini Lapangan. Ada Pak Rinto di ruang Zoom sedang memonitor kegiatan kita hari ini. Cukup banyak diskusi tadi, tetapi saya kembali dulu ke dasar. Tujuan dari pelaksanaan mini lokakarya ini adalah dalam rangka memastikan terlaksananya 4 pasti. Ya, di dalam BKKBN itu ada 4 pasti. Pastian yang pertama yang kita harapkan di kegiatan mini lokakarya itu adalah tercatatnya kelompok-kelompok sasaran. Ya, jadi kalau berparadigma penurunan stunting yang menjadi sasaran pengelolaan
kita ada kelompok ya, dimulai dari calon pengantin. Makanya tadi diskusi kita di awal tuh sudah langsung hangat karena berbicara tentang calon pengantin, peristiwa nikah dan sebagainya. Karena ini adalah kelompok sasaran pertama yang harus kita data ya, sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Karena kembali ke paradigma percepatan penurunan stunting, ada bahasa percepatan di depannya. Bukan tentang bagaimana menurunkan angka stunting di Konawe, tetapi bagaimana dilakukan upaya percepatan penurunan. Nah, sehingga mohon izin dari Dinas Kesehatan, Perpres 72 tahun 2021 hadir mengamanahkan kepada BKKBN sebagai koordinator penanganan percepatan penanganan stunting, karena ada satu pendekatan yang harus dilakukan, yaitu pendekatan pada keluarga. Ya, jadi yang bisa kita lakukan saat ini untuk melakukan percepatan itu adalah bagaimana meminimalisir kasus-kasus baru stunting. Bagaimana memastikan tahun 2022 yang sekarang ini, 2023 sampai di 2024 jangan ada lagi kasus baru stunting dimanapun, dimulai dari titik paling ujung di desa. Bagaimana kita memastikan? Salah satu langkahnya adalah bagaimana menertibkan peristiwa-peristiwa nikah. Makanya mohon izin Pak KUA, kami selalu gandeng dalam upaya percepatan penurunan stunting. Entry point-nya sebenarnya remaja. Ya, sebenarnya remaja, tapi remaja ini cukup luas dan banyak. Remaja ini dipersempit pada calon pengantin. Sehingga adalah himbauan pendaftaran pernikahan dilakukan 3 bulan sebelum kejadian nikah. Harapannya 3 bulan itu berarti calon pengantin sudah ke puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan. 3 komponen utama yang diperiksa dimulai dari status HB-nya, karena banyak remaja putri hari ini termasuk calon pengantin tidak menyadari status anemianya. Perempuan normal punya tamu bulanan. Dalam siklus menstruasi 7 hari sampai 10 hari, perempuan akan kehilangan darah segar 200 sampai 300 cc. Ini akan sangat beresiko pada kasus anemia kalau dia tidak periksa. Sehingga 3 bulan sebelum menikah, calon pengantin dihimbau untuk segera ke puskesmas. Pemeriksaan pertama dicek status HB-nya. Apakah HB-nya anemia atau tidak. Setelah dicek status anemia, kemudian yang kedua, lingkar atas. Ya, sebagai salah satu kesiapan juga. Kemudian diukur tinggi dan berat badannya untuk melihat status IMT-nya atau indeks massa tubuhnya. Selesai pemeriksaan itu semua, kemudian di puskesmas juga ada intervensi pemberian imunisasi. Nah, berkas-berkas ini atau data-data ini digunakan kemudian untuk mendaftar ke LC-MIL supaya nanti dikuatkan akan di LC-MIL itu akan keluar sertifikat rekomendasi apakah memang calon pengantin ini siap menikah dan siap hamil, atau hanya siap menikah tapi tidak direkomendasikan hamil. Jadi siap hamil tapi siap menikah tapi belum rekomendasi untuk hamil, atau yang ketiga tidak direkomendasikan menikah dan juga tidak direkomendasikan untuk hamil. Nah, ketika kalau ketemunya sertifikat pertama mungkin peristiwa nikah bisa artinya selama 3 bulan tinggal jaga kesehatan menunggu peristiwa nikah. Tetapi kalau sertifikat yang keluar dari hasil pemeriksaan puskesmas tadi siap menikah tapi tidak direkomendasikan hamil, maka ini harusnya menjadi data dasar di kelurahan, di desa untuk kemudian diintervensi, diberikan bantuan, dilakukan pendampingan. Dana desa bukan hanya tentang pemberian susu formula, tetapi juga pendampingan pada calon pengantin. TPK di situ juga sudah bergerak menjadi data di desa yang sebenarnya bisa kita diskusikan di forum ini. Oh, di kelurahan ini masih ada 10 calon pengantin yang saat ini berstatus beresiko. Sehingga harusnya kita bicarakan apa bantuan yang bisa kita berikan kepada calon pengantin tersebut selama periode pendampingan 3 bulan. Itu tujuannya. Jadi tidak serta-merta diperintah mendaftar menikah 3 bulan, kemudian dianggurkan, tidak juga. Harusnya diintervensi melalui dana desa, melalui intervensi dari Dinas Kesehatan, melalui intervensi Dinas Sosial, atau juga dari NGO melalui Bapak Asuh Anak Stunting. Itu sudah menjadi kelompok sasaran. Jadi harusnya ada pendampingan pemberian protein kepada calon-calon pengantin. Banyak hari ini remaja putri kita itu dibiarkan. Mereka menyiapkan pernikahan tanpa ada persiapan yang matang untuk prakonsepsi.
Ya, jadi disitulah konteksnya calon pengantin. Makanya mohon izin, sasaran kita yang pertama adalah calon pengantin. Sasaran kita kedua, kalaupun di peristiwa belum menikah sampai dia menikah kita dampingi. Tapi kemudian pernikahan berlangsung, pendampingan kedua dilakukan pada apa? Kejadian saat dia hamil. Ya, pendampingan pada ibu hamil. Selama periode kehamilan, TPK juga bekerja untuk mendampingi, memastikan selama periode hamil juga ibunya baik, status anemianya bagus, gizinya cukup. Apabila juga beresiko, maka sudah harus segera dilakukan pendampingan. Ya, ada pemeriksaan antenatal care di trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Kemudian setelah selesai proses hamil, maka ada 2 sasaran selanjutnya, yaitu anak yang dilahirkan masuk baduta bawah 2 tahun, ibu yang setelah melahirkan, ibu nifas, ibu pasca salin itu juga adalah kelompok sasaran yang harus didampingi oleh kita semua. Makanya mohon izin, datanya harusnya kita bisa florkan di sini. Saat ini ada berapa remaja calon pengantin, ya, yang beresiko berapa ibu hamil yang saat ini beresiko dan butuh didampingi oleh kita semua. Ada kehadiran Pak Camat, Pak Lurah, dan Ibu PKK supaya bisa kita diskusikan. Kemudian ada berapa ibu nifas saat ini yang beresiko supaya bisa menjadi data kita semua. Nah, kemudian juga kepada bayi yang dilahirkan berarti masuk kelompok baduta atau bawah 2 tahun pada periode 0 bulan sampai 24 bulan. Kemudian juga lewat dari 24 bulan atau 2 tahun, sasaran kita yang kelima adalah mendampingi balita, memastikan sampai usia dia 5 tahun, kondisi gizinya, pemberian nutrisinya tetap bagus. Pertama kehidupan, ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah dipaparkan beberapa data. Jadi sasaran pasti pertama kita sudah ada, sudah terdata, tapi perlu disaling cross check lagi karena ada beberapa yang busuk, terutama terkait ini mohon bisa dirapikan kembali, disampaikan kepada Pak Lurah berapa yang berisiko. Jangan hanya karena mohon izin, Dinas PPKB itu mendata, intervensinya membutuhkan kita semua. Membutuhkan intervensi dari Dinas Sosial, membutuhkan bantuan intervensi dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, membutuhkan intervensi dan dukungan dari pemerintah setempat melalui lurah, camat, begitu. Kemudian setelah memastikan kelompok tadi terdata, memastikan kelompok itu mendapatkan intervensi, memastikan kelompok ini memanfaatkan layanan yang ada, kemudian semua kegiatan tadi itu terdokumentasi dan terlaporkan. Ini yang kadang menjadi PR kita bersama. Alhamdulillah tadi sudah banyak diskusi. Saya hanya titip mungkin terkait peristiwa nikah, terkait usia yang masih peristiwa nikah pada usia dini dan kejadian kecelakaan, kami titip kepada pemerintah setempat. Artinya dalam hal ini masih ada Pak Camat, ada juga KUA dan Pak Lurah, bagaimana kita memasifkan terus gerakan dan himbauan menikah sesuai usia. Tidak bisa kita pungkiri tantangan remaja saat ini sangat besar. Handphone sudah Android semua. Akses internet itu sudah bisa dilakukan dimanapun sampai di sudut-sudut rumah. Memang remaja hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa besarnya. Jadi ini juga hal yang harus kita sadari dulu sebelum menyalahkan anaknya. Nyalahnya juga mereka dalam yang serba kebenaran, Pak. Harus informasi masih apapun itu semuanya juga keluar. Di saat mereka masuk pada fase-fase sedang mencari jati diri, jawaban bisa mereka peroleh di luar orang tua mereka. Nah ini yang kemudian kebablasan. Artinya mari lakukan upaya-upaya, himbauan-himbauan oleh pemerintah. Bagaimanapun ini tetap tanggung jawab kita bersama untuk terus menghimbau begitu. Jadi mungkin diperlukan inovasi-inovasi dari pihak jajaran pemerintahan sampai ke lini lapangan. Mungkin perlu ada slogan atau himbauan, pendekatan-pendekatan kepada SMP-SMP. Kami titip kalau sasaran KUA selama ini menunggu nanti mendaftar menikah, mungkin kami titip Pak tenaga penyuluh di lapangan mungkin bisa diturunkan mendampingi sekolah-sekolah, bisa dikondisikan di kecamatan Wawotobi ini ada berapa sekolah yang menjadi tanggung jawabnya KUA, mungkin kemudian bisa dibagi tim
dibuatkan penjadwalan untuk pendampingan ke sekolah supaya juga remaja-remaja ini terdampingi. Artinya KUA pun sudah turun sejak mereka masih usia SMP, bukan ketemu KUA itu nanti mau menikah gitu, atau sudah kecelakaan baru ketemu KUA. Tapi sejak mereka SMP, SMA sudah terpapar informasi-informasi dari kantor urusan agama begitu. Kemudian untuk dinas pertanian kebetulan ada personilnya di sini. Ibu kami titip di Kecamatan Wawotobi, nanti bisa juga dijadikan usulan sampai ke kabupaten. Mungkin ada pendekatan pangan lokal yang bisa digunakan untuk bisa disebut sebagai bawah Wawotobi itu keunggulannya pada bidang ini. Kemudian ada gerakan bersama begitu dengan Ibu PKK. Ya, saya setuju sebenarnya sudah ada pembagian bibit dan sebagainya. Tetapi kalau lebih bagus ini kalau terjadwal, terencana, ya. Jadi kemudian tersusun di agenda bersama di TPPS kecamatan, sehingga terlaporkan dari pertanian sejauh ini sudah mendampingi TPPS, sejauh mana pergerakannya. Kalau hanya kemudian kami sudah bagi bibit, di tahun berapa Ibu, apakah bulan September, Oktober sudah dilakukan atau belum. Kami harap supaya nanti Pak Camat laporannya komplit, seluruh komponen yang ada di TPPS ini, pergerakannya terjadwal, terdokumentasikan gitu. Jadi pembagian bibit dan sebagainya termasuk pendekatan pangan lokal. Mungkin ini juga bisa dilakukan sebagai salah satu strategi melakukan pendekatan ke rumah-rumah. Mohon izin kalau saya kebetulan aslinya dari kepulauan, saya dari Buton. Di sana itu sampai ada gerakan menanam 5 pohon kelor di samping rumah, ya sebagai salah satu upaya meningkatkan asupan protein keluarga, ya. Karena kelor itu secara riset sangat terbukti sebagai salah satu sumber asam amino, ya. Kemudian terkait kunjungan posyandu, perwakilan dari Puskesmas. Tadi mohon izin Ibu ketika menyampaikan keluhan terkait terendah atau minta saran terkait kehadiran ibu hamil dan balita, saya langsung lempar dulu pertanyaannya kepada tentang jadwal. Karena selama ini atau terkadang gitu ya, bagaimana mereka mau hadir ketika jadwal tidak tersosialisasi. Boleh kita bilang bahwa jadwal itu sudah tersusun dari 10 tahun yang lalu setiap tanggal sekian. Persoalannya apakah informasi ini juga sampai pada level kelurahan kan gitu. Jadi biasanya pertanyaan pertama ketika ketidakhadiran kan memang faktornya banyak ya Bu. Nah pertama juga pasti kita masifkan dulu informasi. Apakah di RW-RW itu sudah ditempel informasi bahwa posyandu Cempaka RW sekian, kelurahan sekian dilaksanakan setiap tanggal sekian. Kemudian sasaran yang diharapkan ini adalah ini yang boleh mendaftar, karena jangan sampai tidak terpapar informasi-informasi itu sampai ke desa kelurahan. Kemudian kami titip Ibu kalau dari Puskesmas, kebetulan saya juga nakes, saya juga perawat dan saya mengambil spesialis untuk keperawatan komunitas dan keluarga. Salah satu tantangan kita untuk mengadakan posyandu ini kan lebih kepada pemberdayaan masyarakat ya. Makanya mohon izin tadi yang disorot adalah kehadiran Ibu PKK. Karena bagaimanapun kalau di dana desa ini disupport oleh dana desa dan pendamping oleh ibu desa. Jadi memang mohon izin yang kami sorot pertama, seberapa siap desanya. Artinya perangkat desanya dalam hal ini mungkin ibu desanya. Karena memang posyandu itu dilaksanakan atas inisiatif besarnya adalah ini adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat. Kalau tanggung jawab nakes, layanan puskesmasnya, tapi sampai ke RW-RW atau ke kelurahan, itu seberapa aktif ibu desanya, seberapa support anggaran desa atau anggaran kelurahan untuk itu. Karena dana puskesmas tidak mungkin mengcover biaya operasional posyandu begitu. Sehingga yang dipertanyakan pertama juga adalah tadi bagaimana keterlibatan Ibu PKK dalam hal ini, leadernya yaitu Ibu Desa dan Ibu Lurah Komingson ya, kalau Lurah di sini begitu ya. Ini diharapkan keterlibatannya. Hanya saja saya titip memang Ibu kepada di Puskesmas yang terkait pengelola posyandu. Salah satu faktor dari riset kami ketidakhadiran masyarakat di posyandu itu adalah seberapa menarik untuk hadir di Puskesmas, di posyandu. Jangan sampai posyandu itu ada hanya untuk penimbangan. Kalau hanya penimbangan ya nggak ada yang datang Ibu. Nah, biasanya kalau posyandu kita rangkaikan mungkin dengan kegiatan senam dan sebagainya itu pasti akan mendatangkan orang.
Bahkan posyandu-posyandu yang ramai itu sampai sale-sale susu itu kita undang, buka stand-stand di situ, ada musik di situ, ya pasti jadi ramai, orang datang. Tapi kalau kegiatan posyandu kemudian yang kita sediakan hanya timbangan, kemudian kita buka buku untuk pendataan saja, biasanya hari ini datang, bulan besok ya ngapain datang, cuman begitu doang, cuman ditimbang, pulang lagi, kan gitu. Artinya ini menjadi tantangan buat Ibu PKK, artinya yang bisa memanage kegiatan posyandu itu bisa lebih menarik lagi. Karena kita harapkan ini adalah bagian dari pemberdayaan, ya pemberdayaannya. Untuk bisa memeriahkan itu ya jangan minta puskesmasnya. Puskesmasnya itu menghadirkan dokter dan perawat untuk mau ke desa itu sudah luar biasa. Tetapi ketika dokter atau perawatnya atau tenaga gizinya mau turun, tetapi di situ sepi, ya nakesnya juga jadi tidak semangat untuk mendampingi posyandu, apalagi masyarakatnya. Nah ini kami titip Pak Lurah bagaimanapun dukungan dari pemerintah untuk keberlangsungan posyandu itu sangat besar, ya karena tidak bisa puskesmas itu sudah ada tupoksinya di dalam gedung, luar gedung itu kalau ada perawat komunitasnya atau perkesmasnya bagus mungkin bisa maksimal, tapi kalau tidak ada perkesmas tidak bisa kita ini karena tanggung jawabnya lebih ke sana. Posyandu ini kami titipkan di kelurahan desa untuk mengaktifkan, menggiatkan posyandu gitu. Mungkin dari saya semoga bisa merekap keseluruhan, tapi prinsipnya sangat luas. Kami pertemuan OKK semacam ini berlangsung setiap bulan. Di bulan berikutnya kami berharap masing-masing unsur bisa melaporkan data dan progres. Artinya dari Dinas Tanaman Pangan sudah melakukan pendampingan apa di masing-masing desa kelurahan yang ada di Kecamatan Wawotobi. Di Bapak KUA juga mungkin bisa juga memaparkan berapa peristiwa nikah termasuk kejadian nikah usia dini, apakah selama periode sekarang tanggal 19 Oktober sampai nanti mungkin di 19 November, apakah masih ada kejadian atau tidak, supaya kita tidak membawa bahasa yang sama tahun lalu. Kita fokus per bulan. Sekarang kita close semua kasus sebelumnya, kita fokus tanggal 19 Oktober sampai di 19 November besok, silakan didata berapa calon pengantin, berapa peristiwa nikah, berapa ibu hamil, kami titip di ibu bidan, berapa ibu nifas, bila perlu kan ada kunjungan posyandu selama periode 19 Oktober ke 19 November kalau mau dilaksanakan di bulan depan. Ada saling termasuk apakah masih ada rumah selama periode Oktober sampai November besok, masih ada tidak ditemukan rumah yang masih dibutuhkan bantuan dari Pak Camat supaya dilakukan kunjungan karena benar sangat tidak layak atau dibutuhkan sanitasi yang sangat mendesak, supaya dipaparkan di sini sehingga Pak Camat punya modal besar untuk juga ngomong ke Sekda supaya wilayah sini juga turun intervensi, ya ada bantuan langsung atau kan tidak selamanya menunggu anggaran perubahan, kan ada juga dana-dana taktis yang harus dilakukan intervensi segera. Tapi Pak Camat tidak bisa ngomong ke Sekda ketika data dari lapangan ini kurang, kan gitu. Nah, mari bulan depan kita sekarang betul-betul peristiwa nikah kita data, ibu hamil kita data, ibu nifas kita data, balita, baduta kita data, jangan ada yang terlewat di 6 kelurahan dan 1 desa di Wawotobi ini, supaya bulan depan dilaporkan by data. Jangan lagi diceritakan kejadian nikah 2 tahun lalu, jangan lagi dibahas tentang kunjungan yang rendah, tapi langsung aja by data. Di kelurahan X, jumlah sasaran posyandu seyogianya ada 200, tapi kunjungan tanggal 10 posyandu ternyata yang datang cuma 50. Kira-kira nih siapa yang harus kita omelin? Buluranya atau siapa? Maksudnya kita lebih berbicara teknis di bulan-bulan berikutnya. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak atas masukannya. Baik, karena sudah masuk sebelumnya disaksung oleh BKKBN Pusat, untuk itu kami persilahkan kepada Pak Rin dari Direktorat di Lapangan Pusat dan
masukan-masukannya kepada kami guna meningkatkan kegiatan mini lokakarya stunting di Kecamatan Wotobi di kesempatan berikutnya. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat sebagai tuan rumah dan juga pimpinan rapat pada siang hari ini, bahkan sudah sore ya. Dari pertama saya mengikuti bahwa diskusi ini masih tetap hangat dan masih tetap relevan dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Terima kasih. Saya kira semua sudah berkontribusi memberikan masukan dan juga saran, bahkan mengupas permasalahan Anda ya. Tadi saya menangkap beberapa permasalahan dan mungkin yang paling disoroti adalah pernikahan dini di mana masih cukup tinggi dan ada hamil nikah dan ada juga pernikahan yang tidak tercatat. Dan memang benar ya, seperti sudah disampaikan bahwa kecepatan penurunan stunting ini yang dimulai digaungkan di tahun 2021 lebih menyasar kepada pencegahan. Jadi stunting ini mungkin ini ada gium juga di bidang kesehatan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bukan cuma lebih baik ya, lebih mudah, dan itu akan mempermudah pekerjaan para teman-teman di bidang kesehatan, dan tidak hanya di bidang kesehatan, di sektor pemerintahan yang lain pun juga akan ikut berpengaruh. Karena semakin besar beban di bidang kesehatan, pasti sektor lain pun akan ikut berpengaruh. Yang kedua ya, soal tadi yang disampaikan bahwa memang ada masalah kebudayaan dan juga ada masalah kebiasaan mungkin ya di tengah masyarakat untuk apa ya, kadang-kadang ketika dilarang oleh pemerintah mereka membuat jalannya sendiri dengan misalnya orang tua menikahkan anaknya atau dengan berbagai cara lainnya yang mungkin menikahkan di tempat lain dan seterusnya. Nah, inilah peran kita sebagai pemerintah, sebagai orang tua untuk mendidik ya para keluarga-keluarga yang jalannya ini tidak biasa ya, di luar jalur, dan kita tidak membiarkan bahwa kita harus mendidik. Kalaupun sudah ada yang terlanjur menikah, bagaimana dicegah agar anaknya yang nanti ada di dalam keluarga itu tidak stunting, ibu hamilnya juga memperoleh gizi yang cukup dan juga anaknya juga diberikan makanan yang cukup. Karena memang dari berbagai penelitian bahwa memang semakin muda seorang ibu ya, perempuan yang menikah makin muda, resikonya makin tinggi karena mungkin dari segi kesehatannya, dari segi fisiknya kurang, dan dari segi mental maupun ekonominya juga kurang. Saya pikir ini tidak akan saya jelaskan panjang lebar, kita semua sudah sama-sama tahu ya apa penyebabnya, apa faktor-faktor resikonya, dan tadi saya dengar juga sudah ada beberapa program yang direncanakan ya, seperti Dahsyat. Saya pikir ini mungkin perlu diperjelas nanti atau didetailkan seperti apa programnya, karena hendaknya program yang disampaikan atau dilaksanakan nanti tidak hanya sekedar ada, tapi sangat detail ya, bagaimana kandungan gizi yang dipersiapkan dengan kandungan pangan lokalnya seperti apa, karena kadang-kadang masyarakat kita juga mungkin tahu makanannya bergizi tapi tidak tahu kuantitas yang benar seperti apa. Misalnya makan nasi lebih banyak daripada ikan. Kalau itu di orang dewasa mungkin itu tidak apa-apa, tapi kalau untuk anak di bawah 5 tahun, di bawah 2 tahun, ini hal yang tidak baik ya, jadi tidak bagus untuk pertumbuhan seorang anak. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap kita semua tetap dapat bekerja sama dan bekerja lebih cerdas, bekerja lebih aktif, dan moga-mogahan percepatan penurunan stunting bisa terjadi di Kecamatan Wotobi ya, di Konawe, di Sulawesi Tenggara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mungkin Pak Ridwan atau teman-teman dari BKKBN yang lain ingin menyampaikan masukannya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin bisa kembali di MC, silakan. Terima kasih. Izin Pak Rinto, boleh kenalan Pak dengan TPK-nya Kecamatan Wotobi? Ya, ya silakan. Saya baru dengar suaranya. Pak, mungkin Pak. Saya Pak diputar. Ada volumenya Pak, ada suaranya. Boleh ada suaranya Pak? Izin. Sudah Pak, kalau susah. Yes. Mungkin susah ya Pak ya suaranya. Oke. Saya kira mungkin Pak, izin Pak dapat salam dari TPK Kecamatan Wotobi. Kami sangat bangga, sangat senang bisa dikunjungi langsung sama BKKBN Pusat. Mudah-mudahan kerja teman-teman TPK ini bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Dengan sudah. Oh Pak Camat. Oh baik, sebelum itu ada mungkin penutup yang mau disampaikan oleh Pak Camat. Kami persilahkan. Ya, alhamdulillah apa tadi yang kita sudah laksanakan selama kurang lebih mungkin hampir 2 jam, telah banyak masukan-masukan, mungkin sudah dicatat, mungkin sampai Ibu Fatmah, ada juga sebagian yang saya catat, tetapi tidak perlu lagi mungkin saya simpulkan karena dari Satgas Provinsi tadi sudah banyak memberikan kesimpulan dari hasil pertemuan kita hari ini. Ya mungkin ke depan kita lebih fokus lagi. Tadi saya dikode sama dari Satgas bahwa minggu ke depan, bulan depan mudah-mudahan dari anggota PPS ini setiap data-data atau progres-progres kira-kira apa-apa yang dilaksanakan selama sebulan ini, dan tidak perlu lagi kita menjelaskan yang sebelum-sebelumnya supaya apa kita lakukan fokus, lebih jelas dan terarah. Ya, saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dan kami tutup Minlog ketiga ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan terakhirnya Minlog kita hari ini dengan ditutup oleh Pak Camat tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita hari ini.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apapun hasil yang kita capai hari ini bisa kita aplikasikan di lapangan dan benar-benar Minlok berikutnya bisa kita lakukan sesuai arahan dari Satgas Kabupaten dan KKPN Provinsi. Demikian kegiatan kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, izin lagi. Baik, terima kasih Pak Rinto. Ada videonya. Editan siapa dia? Videonya tuh bisa dijadikan video, kapan tuh bikin video bisa. Jangan masuk di putar sendiri itu.